Bapak Ibu, kita di minggu yang ketiga ya, ini minggu yang ketiga tidak saya, 2024 bulan Januari, saya sebetulnya mungkin ini bukan jadwal saya juga, sebetulnya bukan jadwal saya, karena biasanya di minggu 4 saya tidak berbicara pada saat minggu pertama, tapi karena minggu ketiga pertukaran dengan Bapak Ketua kemarin ya, saya pas ada di Mataram ya. Bukan di Mataram malam minggu lalu, ya di Sumbawa. Seharusnya di Sumba, tapi adanya di Sumba ke bawahnya. Aduh, jadi belum capek Sumbanya. Oke, saya tidak berbicara sana, tetapi hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan. Dan apa sih yang harus kita untuk pelajari hari-hari ini? Tentu tidak lepas dari jendela yang Tuhan bukakan buat kita untuk melihat tahun 2024. Boleh bilang sama samping kiri kanan? Bahwa 2024 adalah tahun yang sangat amat bahagia. Bilang, kasih tahu, sangat bahagia bagi orang percaya. Sebaliknya, berbahaya bagi orang yang tidak percaya. Kan itu aja. Lalu bagaimana kita mengkondisikan antara percaya dan tidak percaya? Mudah buat orang mengatakan dia percaya. Saya yakin kita semua di sini juga percaya. Dasar kepercayaan itu yang menentukan kebahagiaan kita atau sebaliknya bahaya. Jadi apa? Bilang sama-sama dasar kepercayaan. Lalu dasar kepercayaannya apa? Kita hidup di zaman akhir ini, kita akan ya diperhadapkan pertempuran hidup, namanya kompetisi kehidupan. Sebetulnya saya punya pandangan begini, dalam perenungan saya, kita ini tidak bertempur dengan orang lain sebetulnya. Kita sedang bertempur dengan diri kita sendiri. Ya Pak ya? Kita sedang melawan diri kita sendiri. Ya kan? Padahal kalau kita menyadari perangkat kehidupan yang memberi Anda dan saya hidup kan Tuhan. Betul enggak? Yang memberikan Anda dan saya hidup itu Tuhan. Dan bagi kita harus punya sebuah keyakinan bahwa Tuhan memberi kita hidup, Tuhan tidak membiarkan kita hidup pergilah sana, enggak. Ya. Sekali waktu ada seorang anak Tuhan, dia diperhadapkan suatu pilihan. Saya tanya sama dia, kamu ada di situ karena Tuhan atau karena kamu sendiri? Karena Tuhan. Kalau Tuhan yang membawa kamu di sana, Tuhan tidak taruh kamu di simpang jalan atau simpang dua gitu. Lalu ditaruh aja tengah-tengah, lalu dia pergi gitu. Pilih sendiri. Enggak begitu saya bilang. Kalau Tuhan sudah bawa kamu ke sampai sana, jalanin aja. Kendati pun di situ ada dua jalan, lebar dan sempit sebetulnya. Tapi kalau kamu jalan sama Tuhan, masuk aja saya bilang. Mungkin kamu salah jalan, tapi Tuhan tidak pernah salah menuntun kamu. Pernah kemana-mana pakai GPS? Pastilah ya. Pernah salah? Saya yang biasa ya, nggak gitu gape saya bawa mobil kalau di luar negeri. Satu ketika saya harus bawa sendiri karena masing-masing bawa mobil. Jadi satu-satunya jalan saya pakai GPS. Wah, tanya si Nyak itu. Saya itu dibuat putar-putar. Ya kadang-kadang ada jalan yang kelihatannya sama sih begitu ya. Masuk salah pula. Saya salah langkah, bukan GPS yang salah tunjuk. Tapi begitu saya salah, bagaimana GPS? Langsung goodbye my love. Enggak kan? Dia akan reschedule, dia putar balik. Bilang sama sampingmu, GPS aja begitu baik sama kamu. Apalagi yang di sorga Bapa kita, haleluya. Pak Bu, jangan takut buat kesalahan. Tanda petik. Jangan takut, setiap orang punya kesalahan. Tetapi yang ditakut kalau tidak sadar bahwa dia salah.
Maka kata kuncinya adalah kesadaran. Jikalau sadar kita salah, cepat bangkit, keluar dari kesalahan itu. Sebelum saya ajak Bapak Ibu membaca Alkitab dan topik saya tiba-tiba ingat pengen bersaksi sedikit. Waktu saya masih remaja pulang dari Jakarta, saya ke kampung istri saya. Dan juga kampung saya sebetulnya karena kampung lahiran saya. Karena zaman dulu tahun 70-an, ya 70-an itu belum ada yang namanya kapal cepat. Yang ada cuma kapal yang tok 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 tok, jalannya udah tok 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 tok, seperti TikTok gitu. Tapi TikTok cepat, kalau ini mah TikTok aja gitu. Udah gitu gandingnya tongkang lagi 2. Anda bayangkan dari Padang Tika ke Pontianak, itu berapa kilo saya juga tidak tahu. Tapi itu perlu waktu minimal sekitar 15 sampai 16 jam. Karena itu loh tongkang itu. Nah, saya waktu itu ada di kapal itu karena rame penumpang, rame muatan, ada kopra, ada ikan, dan satu yang paling gak enak itu namanya calok. Hekoi, sotongkoi, hekoi, nah itu yang begitu-gituan. Tapi karena memang tidak ada tempat tidur, rame gitu, saya masih remaja, saya cari, ada tong. Karena ditutup pakai apa ya, kalau kami Jakarta bilang bilik ya. Jakarta bilang bilik, tahu sini nggak tahu bilang apa itu. Bilik itu yang dibuat dari anyaman daun itu, ditutup, dipegang ya lembut sih, tidur di situ. Ya. Besok paginya subuh-subuh saya bangun, tanpa saya sadari saya tidur di atas sotongkoi. Tapi memang asik tuh, dingin gitu kan, sejuk gitu, jalan sampai Pontianak kan. Begitu saya sadar, saya pegang, loh kok basah, saya cium, kira-kira aromanya apa? Bau atau enak? Kita nggak usah bilang baunya, pasti kan banyak makan juga kan, enak aja lah gitu loh ya, walaupun bau gitu loh. Nah pada saat itu saya sedih banget, kok saya tidur di atas itu, rambut saya yang kalau dulu saya punya rambut tusang aja, itu kalau tidur bisa berjam-jam ngurusin rambut saya. Yang begitu keribo, buah disasak, kena begitu Anda tahu mau gimana cucinya kan? Nah setelah saya sadar, kira-kira saya nangis terus di sana, saya teriak-teriak di sana, bisa nggak membebaskan saya dari bau itu, aroma itu? Nggak bisa. Orang yang cerdas, orang yang bijak langsung turun ke bawah pas ada jokong sampan ya. Sampan itu saya turun di sampan, saya coba mau nimba air, begitu saya timbaknya lari pula. Karena kan kenceng kan kapal itu juga gimana juga timbaknya ketarik lepas sih. Nah gimana? Akhirnya saya cari bagaimana. Nah setiap jokong itu kan ada lubang tuh pembuangan, saya cabut. Jadi cabut dia masuk ke dalam. Tahun 70-an saya mandi di bathtub. Tutup lagi saya berenang di dalam. Mengerti maksud saya? Apa sih pelajaran apa yang kita dapat? Maksud saya setiap orang bisa buat salah. Kesadaran itu yang akan menuntun kita kembali kepada kebenaran. Nah, topik hari ini adalah imamat rajani dalam kerajaan Allah. Ada tulisan saya di dalam renungan. Namun saya perlu sharekan dalam versi khotbah tentunya hari ini. Kitab yang akan kita baca Bapak Ibu, saya ajak kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-26. Masih di dalam jendela besar, bingkai besar tahun 2024, pewaris kerajaan Allah ya. Jadi kita menjadi pewaris kerajaan Allah. 3 ayat ya, 1, 2, 3 ayat saya ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan. Teks ini sebetulnya saya ambil untuk memperjelaskan maksud khotbah saya. Kendati pun memang keluar dari konteks secara satu perikop tulisan itu. Tapi ada hubungannya dengan maksud saya juga. Nah itu sebabnya Bapak Ibu perhatikan apa yang saya sampaikan secara kontekstual topik saya. Kendati pun tidak sesuai dengan konteks daripada tulisan perikop itu. Ayat 26 saya mulai membaca.
Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bumi, ya. Menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28 ini yang menjadi topik kita tentunya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan apa? Hormat dan takut. Bilang sama sampingnya, hormat dan takut. Kata hormat dan takut itu sebenarnya merupakan suatu sikap dan perilaku pengucapan syukur. Apalah artinya ada begitu banyak orang pandai mengatakan, aku bersyukur, aku bersyukur. Tapi sikap perilakunya tuh enggak gitu. Enggak ada rasa hormatnya. Ya. Jadi natawa, ukam sia tapi bokui boke. Dia cunang tak dia mah. Ukam sia tapi bokui boke. Teng ilang ya si boeng. Yang nggak ngerti senyum-senyum saja. Saya terjemahkan, jangan sedih. Bisa berterima kasih, tapi sikap perilakunya tidak sopan. Sebetulnya cara seperti itu tidak arti apapun yang kamu lakukan. Nah, Tuhan mengingat kepada kita, pengucapan syukur itu bukan sekadar diucapkan dengan perkataan, kendati pun itu penting. Tetapi ingat, pengucapan syukur itu harus dilakukannya tindakan, sikap dan perilaku. Kendati pun sikap dan perilaku tidak bisa dipisah dengan ucapan. Tidak bisa. Ucapan itu keluar dari hati. Apa yang kamu ucapkan, yang kamu keluarkan dari hati, sadar atau tidak sadar, itu dari hati kita. Nah, apa yang kita lakukan setiap hari itu juga dari apa? Digerakkan oleh hati kita. Karena itu Bapak Ibu, rujukan kita mengatakan bahwa jagalah hati. Nah, kan itu kan, sebab dari sana akan memancarkan kehidupan. Kata kehidupan itu berkesesuaian dan bersinggungan, ya, berkesesuaian dan bersinggungan satu sama lain. Tio ciunang tak tahu mo PPO. Kalau uah kasih bomolo. Ya kan, tahu mo PPO. Titiang cai nang kaisim. Tio asim tio. Artinya gini, jangan sedih ya Bapak Ibu ya, yang nggak ngerti. Artinya rambut sama-sama hitam, kendati pun aku nggak punya rambut ya. Nah, saya ngomong tadi begitu. Maka kendati pun rambut sama-sama hitam, siapa tahu isi hati orang ini, kata peribahasa orang Teochew. Orang-orang lama. Tapi beda loh sekarang. Mau rambut lu warna apa? Ya, nggak ada masalah. Tapi saya bisa tahu isi hati kamu sesuai dengan Alkitab. Maka saya selalu bilang sama istri saya, ada satu karunia Tuhan berikan kepada saya, itu namanya marifat. Ketika orang ngomong sama saya 3 kalimat, saya udah tahu isi hati dia, saya bilang. Kenapa? Sebetulnya secara ilmiah juga tidak, itu bukan mistikologi loh ya, bukan mistik, bukan ya. Tapi itu secara ilmiah itu memang begitu. Apa yang keluar dari mulut kamu itu pasti dari hati kamu, itu jelas. Maka walaupun rambut kamu nggak ada yang tahu, tapi pasti tahu hatinya. Apa yang kau ucapkan pasti itu juga kamu lakukan, lambat atau cepat. Coba lihat aja, nggak bisa dibohong. Cukup hanya 3 kalimat. Jadi saya bilang 3 kalimat, jangan tafsir kemana-mana ya. Saya tadi cukup 3 kalimat, Anda ngeliat, babi apa nih? Hati-hati, tidak urusan sama itu. Ini hari-hari ini kita mesti
bertindak bijaksana. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk survei tentang bahasan saya ini. Supaya saya khotbah lebih kepada topik. Kita kembali. Pak Bu, sebetulnya beberapa ayat ini yang kita baca itu mengungkapkan bagaimana bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu menghadapi sebuah kondisi goncangan kehidupan. Sebetulnya bangsa Israel hidup di Mesir itu tanda kutip secara manusiawi itu enak-enak aja loh. Benar, cukup, berkecukupan lah. Berkecukupan secara manusiawi, tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana bagi bangsa Israel itu. Maka di dalam kondisi yang enak-enak, tidak ada goncangan apapun. Tuhan buat goncangan, dikeluarkan dari sana. Itu kan goncangan kan? Harus menghadapi berbagai gejolak. Tanda kutip sekarang kita bisa ucap syukur karena kita lihat peristiwa. Mereka keluar dari Mesir, lalu masuk ke Laut Berau, ya nyebrang, lalu situ mereka mengadakan satu praise and worship yang luar biasa. Enak kita baca di Alkitab. Tidak demikian dengan mereka yang tidak tahu apa-apa. Musa bilang, ayo kita keluar. Mereka cuma hanya kayak ya, ikut aja. Satu sisi harus percaya sama Musa. Lalu siapa sih Musa sih? Karena Musa bukan mereka yang angkat. Kalau mereka merasa melakukan melalui pemilu, terus ada kampanye, Musa dengan elektabilitas yang luar biasa, lalu dipilih gitu loh. Bisa mereka ikutin gitu. Ini enggak. Ini orang yang ada di kerajaan, tiba-tiba keluar. Dia ngaku dapat wangsit, dapat wahyu dari Tuhan. Ya, lalu mau bawa mereka keluar, padahal 40 tahun dia sudah lari dari Mesir itu. Di padang gurun dia balik lagi, ayo kita keluar. Siapa kamu? Musa juga sadar loh. Musa bilang sama Tuhan, Tuhan siapa aku ini? Bicara saja saya nggak pandai. Dan saya nggak terjemahkan apa sih maksudnya cara teologisnya. Intinya ya begitulah, aku nggak pandai lah Tuhan. Bagaimana mungkin aku bisa nuntun mereka keluar, mereka sudah hidup nyaman kok. Nah, Tuhan bilang, siapa yang suruh kamu? Kan begitu kan cerita. Siapa yang suruh kamu? Oh iya Tuhan yang suruh. Ya, kalau Tuhan yang suruh, kalau saya minta mereka keluar, mereka nggak mau keluar, Tuhan bilang aku tahan nafas saya mati semua loh. Betul nggak? Nah ini Musa hebat dia. Oh iya ya, saya berhadapan Tuhan. Udah, karena dia berhadapan Tuhan, dia tanya lagi Tuhan, iya, aku akan pergi. Lalu pakai apa? Itu ada dua loh, pakai apa? Pertama, dia coba, kalau mereka tanya siapa yang suruh? Bilang aja, Tuhan nenek moyang kamu, Abraham, Ishak dan Yakub itu memang kebenaran dasar. Lalu bilang, iya namanya siapa? Ya kan, Asyel, itu bahasa mereka. Artinya, aku adalah aku, nggak ada nama. Artinya, aku ada karena aku memang ada. Itulah yang beralfa dan omega. Waduh susah namanya. Akhirnya udahlah, singkat cerita ada kata Yahweh segala macam, kita nggak usah debat. Pergilah dia tapi sebelum pergi dia bilang, loh otoritas apa yang harus aku bawa? Tuh tongkat. Tongkat yang dipunya oleh Musa itu bukan barang datang dari surga, enggak. Yang kalau orang Jakarta saban hari dipakai buat ngayonin domba, kambing dan domba itu. Tahu kan kalau tongkat itu cuma hanya buat ngegembalain kambing domba. Kambing dan domba itu nggak keluarin emas, coy. Keluarkan apa? Kotoran. Pasti tongkatnya apa? Ya pasti nggak enak lah, bau-bau lah ya. Tapi itu bagi Tuhan tidak ada masalah. Bagi Tuhan tidak melihat siapa kamu. Yang Tuhan mau berserahkah kamu kepada dia. Itu seperti lagu tadi. Padamu ku berserah. Tongkat itu diserahkan kepada Tuhan, lempar jadi ular. Nah, di situ dia mendapatkan peneguhan bahwa memang ini Allah. Dia pergi.
Waktu membawa bangsa Israel keluar Pak Bu, itu menghadapi goncangan yang luar biasa. Alkitab mencatat. Dan itulah goncangan pernah terjadi. Bahkan sejarah mencatat dan kurang diberitakan atau kurang dinarasikan. Bahkan saya nggak lihat ada film juga. 2,7 juta keluar, generasi pertama yang disebut generasi Yosua, enggak satu pun masuk, cuma 2 orang aja. Salah saya kalau bilang enggak satu. Hanya 2 orang yang masuk, Yosua dan Kaleb. Selebihnya mati semua. Generasi itu 2 juta lebih loh. Seram enggak? Seram. Artinya itu goncang yang berat. Ya kan? 2 juta lebih mati semua. Hanya keturunan berikutnya, yaitu namanya generasi baru Yosua, bukan generasi Yosua yang bisa masuk. Nah itu goncangan. Sampailah kepada perikop yang kita baca, 11 dari ayat 22. Mereka mencapai tanah perjanjian yang disebut Sion. Sion itu sebetulnya adalah gambaran tanah perjanjian. Sekarang ya kita kenal dengan tanah suci. Di situ disebut dulu di kota Daud, kota kerajaan. Sampai di situ. Nah, sampai di situ Tuhan bilang lagi sama mereka, "Hei, ingat ya, lo udah pernah kena goncang," ini bahasa saya. "Akan kugoncangkan lagi satu kali, bukan saja di padang gurun tapi termasuk apa? Langit." Berarti ada goncangan yang besar. Kasih tahu sama sampingmu, akan ada goncangan besar. Wajahnya kan sudah nggak enak kan. Kalau saya bilang, ada berkat yang besar, oh haleluya, itu punya saya. Tapi kalau ada goncangan besar, itu punya Pak Tony. Pak Tony yang di Hong Kong, bukan di sini. Kalau ini kan Babe kan, beda. Namanya banyak Tony. Tony Pro. Bukan Anda, yang di Hong Kong. Biasakan begitu. Tapi dengar, jangan kecil hati dan jangan takut. Bilang sama sampingnya, memang ada goncangan, tapi Allah sediakan kerajaan tak tergoncangkan. Kok yang tadi enggak cap syukur, kok tadi enggak tepuk tangan, nah ini dia manusia nih. Kalau ada goncangan, mestinya juga tepuk tangan. Namanya juga disebutkan Allah, ya kita syukuri aja. Ya enggak? Terima kasih Tuhan ada goncangan. Memang Tuhan ngomong kok. Tapi kok kita takut ya? Emangnya terancam bak kita? Enggak lah, hanya kelihatan aja. Tapi ancamannya bukan buat kita sebetulnya. Nah ini ceritanya Pak. Jadi Tuhan menyediakan kerajaan tidak tergoncangkan. Saya mempersepsikan begini, ini persepsi saya. Tahun 2024 Tuhan bukakan jendela, memang Tuhan sediakan kepada kita sebuah kerajaan yang tak tergoncangkan. Buat siapa? Buat semua orang percaya. Selesai. Nah, tetapi ada pesan penting bagi orang yang tinggal di dalamnya. Nah ini yang perlu Bapak Ibu tahu. Saudaraku yang ada di rumah maupun di mana saja Anda berada yang mengikuti siaran ini. Yang mengikuti acara ini. Kita membuktikan betulkah kita sudah tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Itu penting kan? Karena namanya kerajaan Allah itu gak kelihatan. Siapa yang pernah lihat kerajaan Allah? Enggak. Kalau Indonesia kelihatan, Hong Kong kelihatan. Ya, Taiwan kelihatan, Jepang kelihatan. Ini kerajaan Allah gak kelihatan coy. Kerajaan Allah itu bicara abstrak. Bukan bicara fisik, kendati pun dia mengerjakan fisik. Fisik yang tidak bisa dilihat, itulah namanya metafisik. Tapi betul dia real, dia kata benda. Kerajaan itu kata benda, bukan kata sifat. Akan tetapi memang tidak kelihatan dimensi inilah yang dikatakan dimensi ilahiyah. Anak saya buatkan sebuah lagu 2 dimensi itu loh. Dia diwahyukan Tuhan. Nah dimensi ilahiyah ini sebetulnya yang kita perlukan untuk mengerjakan dimensi lahiriah ini. Tapi kadang-kadang kita sibuk dengan dimensi lahiriah ini sehingga kita bertempur di lahiriah. Akibatnya kita keluar dari dimensi lahiriah, keluar dari dimensi ilahiyah. Sehingga kita tidak bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan.
Nah, mari hari ini kita membuktikan betulkah kita tinggal di dalam kerajaan Allah. Apa kata Alkitab? Orang yang tinggal di dalam kerajaan Allah dikata apa? Ayat 28. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur. Kata ucap syukur itu harus diimplementasikan di dalam kehidupan dalam bentuk apa? Beribadah kepada Allah bukan menurut cara kita, tapi menurut cara yang berkenan kepadanya. Jadi membuktikan Bapak, Ibu, dan saya tinggal dalam kerajaan tidak tergoncangkan, itu harus diperlihatkan bahwa kita hidup dalam kerajaan Allah dengan catatan beribadah dengan cara yang berkenan kepada Allah. Kata ibadah dalam hal ini rujukannya ke dalam perjanjian lama, Kejadian itu namanya usaha. Artinya Pak Bu, kata ibadah jangan kita hanya perkecilkan di dalam gedung gereja. Kendati pun itu tidak salah. Kata ibadah itu adalah kalau Anda dan saya hidup. Setiap makhluk yang hidup di dunia ini sesungguhnya kata hidup itu artinya bergerak. Kata bergerak itu namanya bekerja. Mengerti ya? Sesuatu yang bergerak itu kan namanya apa? Generating kan? Kayak genset itu, generator. Artinya apa? Bergerak. Ketika bergerak berpindah dari satu keadaan kepada keadaan lain. Menghasilkan sesuatu. Generator menghasilkan terang. Itu namanya hidup. Nah itulah ibadah. Avoda. Bahasa aslinya. Ada kemiripan ibadah dengan avoda. Ya ada miripan ya. Avoda. Itu bahasa aslinya. Tapi ibadah. Artinya seluruh hidup kita itu ibadah. Bapak Ibu bangun, tidur itu ibadah. Paham? Nah itu penting dulu. Tetapi cara kita tidur, cara kita bangun, cara kita jalan, cara kita berbicara, cara kita menyikapi segala sesuatu itu ibadah. Pertanyaan kedua, berkesesuaian dengan Bible enggak? Nah Alkitab, saya sengaja bawa Alkitab nih. Karena kalau iPad nggak bisa ditepuk. Agak berat sedikit nggak apa-apa lah, lama nggak bawa barang begituan. Hanya buat tepuk-tepuk aja. Pakai ini coy. Ya memang Alkitab bilang kitab suci, nggak bilang iPad suci sih. Ya nggak apa-apa lah, yang penting firman Tuhan kan. Jadi ya berkesesuaian dengan ini. Gimana mungkin kita bisa hidup berkesesuaian kalau ini barang kita tidak baca. Bukan Alkitabnya. Firmannya yang dibaca. Banyak orang bawa Alkitab juga, sampai tua-tua Alkitabnya banyak dibawa. Ya kan, tebal lagi bahasanya, 3 bahasa yang satu Alkitab. Ya kan, 3 bahasa, Ibrani, Yunani, dan Indonesia. Dan 4 bahasa malah, Inggris, Ibrani, Yunani, Inggris, Indonesia. Anda bayangkan 3 bahasa, 3 Alkitab, diketiak terus. Begitu Alkitab tahu begini terus. Itu tandanya orang yang suka bawa Alkitab. Bukan sikap perilakunya, gayanya bawa Alkitab. Tapi tetap saja sikap perilaku tidak mencerminkan bahwa Alkitab ada di dalam dirinya. Firman Tuhan. Firman Tuhan yang diinternalisasikan, artinya apa? Dikedapkan di dalam hati, maka kamu akan mengeluarkan, membuahkan firman itu. Orang lihat. Ya. Jadi harus disatukan ke dalam, itu penting sekali. Nah itu Alkitab. Nah sekarang kita mari masuk kepada poinnya, tanda kata ibadah. Seluruh hidup kita ibadah. Saya ada tulis beberapa buku, zaman dulu, sekarang udah gak pernah lagi tulis buku. Salah satu buku pelajaran yang saya tulis adalah Kerajaan Allah, Rahasia Kerajaan Allah. Nah buku ini saya jelaskan lengkap tentang apa itu Kerajaan Allah. Dan murid-murid saya, sekarang sudah S1 semua nih teologi nih ya. Saya suka tanya mereka, apa itu kerajaan Allah? Dan elemen-elemen kerajaan Allah mereka bisa jawab dengan gape sekali. Cukup jelas. Kerajaan Allah itu berdasarkan gambaran Alkitab. Karena apa? Kata Alkitab begini. Kamu sudah menerima kerajaan tak tergoncangkan, hendaklah engkau apa? Beribadah. Artinya apa? Kerajaan Allah ada hubungan dengan apa? Ibadah. Oke? Perhatikan.
Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, lewat Laut Teberau, ya, lewat Teberau saya nggak menggunakan detailnya karena itu ada artinya secara terminologi itu artinya. Tetapi begitu lewat Teberau, Miriam dan semua orang-orang saat itu 2 jutaan, nggak 1 orang, 2 jutaan itu ada satu pesta rohani yang namanya praise and worship. Nggak ada alat musik. Saya suka istilahkan tungku belanga besi dikeluarkan buat mega main gendang. Miriam menari, semua ada. Baca aja di Alkitab di Keluaran itu. Itulah gambaran orang yang keluar dari mana? Keluar dari suatu keadaan yang gak senang. Sehingga ia masuk kepada suatu harapan yang baru. Mereka pesta rohani, namanya ibadah. Yang disebutkan pesta dalam sifat spiritual. Itu di Alkitab. Nah, kalau Bapak Ibu begitu dengan kata kerajaan Allah, nggak bisa dilepaskan 3 hal ini di dalamnya. Yang pertama apa? Ibadah. Itu kerajaan Allah. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, pemberdayaan. Yang bisa memberdayakan kita sesuai Alkitab cuma hanya ada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu digambarkan hanya di gereja. Di luar banyak. Tapi bayar. Satu hari saya salah ngomong. Ada satu jemaat tersinggung. Lari dia dari saya. Karena saya salah ngomong. Nggak sengaja juga sih. Saya bilang bahwa yang namanya motivasi yang benar cuma ada di gereja. Kalau di luar sana bukan bilang nggak benar, tapi kan bayar kan. Teman saya mengikut sebuah motivasi pendeta loh. Pergi ke Singapura bayar 15 juta. Saya nggak sebut namanya, kalau waktu itu saya sebut namanya sih. Ya kan. Ke Singapura belajar, ikuti sebuah acara motivasi dari seorang motivator. Nah motivator ini memiliki latar belakang hipnosis. Yang menggunakan ilmu terapi itu. Mereka pergi belajar. Termasuk salah satu pendeta, saya tegur dia, kenapa kamu sana? Nah satu jemaat ini juga ikut. Saya ngomong, tanpa sengaja saya ngomong namanya. Dia marah sama saya. Dia bilang Bapak khotbah sebut-sebut nama orang. Mending Bapak lebih baik dari dia. Memang sih saya gak lebih baik dari dia sih saya bilang. Saya juga tidak mau seperti dia saya bilang. Saya tetap, tapi ya saya minta maaf kalau saya lakukan. Dia pergi. Kalau tidak salah atau berapa tahun saya lupa. Kemarin, saya kira ada 7 atau 8 tahun kemarin. Tanpa sengaja dia datang curhat sama saya. Begitu salahnya dia terhadap kebenaran. Saya doakan buat dia walaupun baru melalui chat aja gitu. Saya bilang saya gak punya niat kok jahat. Gak punya niat untuk mau menyakiti kamu. Dia bilang saya cuma salah ngomong sebut nama. Maka sekarang saya hati-hati sebut nama. Nah gitu loh. Maksud saya Pak Bu, di luar banyak motivator tetapi kan mesti bayar. Barang yang bayar berarti ada tip and give. Betul nggak? Kalau gereja kan enggak. Oh gereja saya bayar loh Pak per puluhan. Lah itu kan kerelanmu. Imanmu kan. Kan bayar katanya ada perpuluhan, ada persoalan syukur, ada persubur sulung lagi dia bilang. Pak Bu semua itu tidak diwajibkan tetapi semua itu karena keimanan dan komitmen kita. Kan seperti itu. Saya pengajarannya seperti itu aja. Nah, itulah sebabnya saya mau katakan bahwa pelajaran-pelajaran pemberdayaan yang paling bagus yaitu adanya di gereja. Anda bayangkan, ya anak saya, dia bilang sama saya, sebetulnya kalau Anda tanya saya kepada anak saya lebih suka tanda kutip, dia berwira swasta sebetulnya. Maka pada waktu dia sekolah bilang kamu belajar teknik, jangan sekolah Alkitab. Ya, papanya juga orang teknik dulu. Ke teknik aja. Dia akhirnya kutak-katik dia sekolah Alkitab juga. Lalu sekolah Alkitab dia bagaimana memikirkannya cara mendewasakan jemaat. Bagaimana memberkati jemaat. Bagaimana menghimpun anak-anak muda untuk berkumpul untuk memberikan bekal buat dia. Nggak ada unsur dia pengen cari udah di situ. Walaupun dia hidup ada di tengah gereja itu. Paham ya maksud saya ya? Jadi sebetulnya pemberdayaan itu adanya di gereja sebetulnya saya bilang.
Hanya saja kadang-kadang kita melihat gereja itu ya inilah satu masalah. Bahwa yang namanya keselamatan itu kan gratis. Tapi dengar loh, barang gratis itu bukan murahan. Hanya saja kita nggak sanggup bayar, Tuhan kasih gratis. Itu namanya kasih karunia. Sesuatu yang ada di gereja terbanyak yang diberikan gratis. Natal, kita buat acara. Saya tadi lagi duduk di situ, saya lagi mikir. Ini anak-anak yang main musik, yang nyanyi, yang nari. Sebagian itu kan belum bekerja mereka. Sebagian ya, semua bekerja. Kalau yang udah kerja oke lah, mereka udah ada lah penghasilan. Yang belum bekerja kan perlu transport, perlu jajan. Gereja nggak kontribusi. Sejak COVID gereja belum ada kontribusi buat mereka. Saya lagi pikir Tuhan, saya berdoa biar mereka hatinya tetap tekun aja melayani. Dan memang betul mereka melayani tidak ada bayaran, tapi bayangkan mereka. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, otak mereka nggak berhenti bagaimana cara menyajikan yang terbaik buat hari Minggu. Pernah nggak Bapak Ibu memikirkan mereka-mereka itu semua? Anak-anak Bapak Ibu yang terlibat tanya aja. Bagaimana mereka punya hati terhadap pelayanan. Semua kan anak-anaknya terlibat ya. Kayak Pastor Sukadi anaknya. Ya. Jauh-jauh kadang-kadang saya bilang, bro ikut ya. Tanya papa dulu. Dia masih tinggal, kan masih pergi. Nggak dibayar loh. Keluar duit lagi. Itulah namanya pemberdayaan. Maka di dalam skup kerajaan Allah itu ada 3 bagian. Ibadah, keluarga, dan gerak. Oke, saya nggak lama-lama di sini deh. Ya, saya mau kunci di poin hari ini aja kata ibadah. Di dalam ibadah itu ada 3 bagian yang sangat amat penting. Ibadahnya sendiri. Yang pertama ibadah itu tidak lepas daripada namanya penyembahan. Jadi bukan di sini. Menyembah, kadang-kadang di gereja kita menyembah Tuhan pun selalu bukan dikunci. Selalu kadang-kadang kita masih dipengaruhi oleh musik, dipengaruhi oleh pembawa acara. Begitu lihat yang bawa acara kurang enak atau musiknya kurang menyentuh, kita nyembahnya kurang. Kadang-kadang. Tapi kalau lagu-lagunya mungkin tanda kutip yang bisa membuat hati kita sampai keluar air mata. Saya kadang khawatir yang begitu malah bukan penyembahan. Itu namanya apa? Menikmati itu. Kadang-kadang kita nikmati lagunya orang dunia, lagu dunia. Saya kalau dengar lagu dunia itu kadang-kadang bisa nangis itu. Apalagi mengingat masa lalu. Untung saya nggak punya mantan, jadi itu nggak bisa ingat mantan. Ingat masa lalu masih remaja pacaran. Ya, lagu yang suka saya kadang-kadang tuh pengen ke sana lagi tapi udah nggak mungkin. Niat hati ada ke sana, apa daya badan tak sampai. Ya kan? Lagu-lagunya gini. Telah lama kau kutunggu. Dinyanyikan oleh Nyak, lagunya dibuka dia gak nyanyi. Dia buka, asal jauh-jauh saya datang, lagu itu udah muncul. Saya tuh kalau dengar lagu itu ingat Nyak itu nungguin saya. Lalu saya kadang-kadang nyanyi balik lagi. Ya kan? Saya juga nyanyi balik lagi. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Saya di Jakarta, dia di ya lagu-lagu itu bisa buat kita juga melo kan, betul enggak? Ya kalau nyanyi lagu gereja melo itu biasa. Tapi tanpa lagu, tanpa ada, bahkan dalam kondisi kita sedang enggak nyaman, kita bisa ngalami Tuhan, itu penting. Penyembahan itu berbicara apa? Hubungan, hidup. Maka kalau Anda masih bisa bernafas, saya ajarin Pak Bu, kata penyembahan. Intinya gini, waktu Anda sadar bahwa Anda masih bernafas, artinya Anda hidup, berarti saat itu Anda sedang menyembah Tuhan. Bilang, Tuhanku adalah nafasku. Tuhanku adalah hidupku. Kenapa? Karena Tuhan beri kita hidup. Itu nafas hidup.
Waktu Anda bilang, ya Roh Kudus, Engkaulah nafas hidupku. Waduh, rasanya di sini beda. Ada damai sejahtera, coy. Kalau damai sejahtera ada di hati, apa yang terjadi Pak Bu? Maka Roh Kudus akan memenuhi hati kita. Dan saat itulah kita akan menerima namanya apa? Pewahyuan, namanya pengajaran. Kendati pun kadangkala enggak dikhotbahkan kita bisa tangkap. Tapi kalau kita sudah mencapai titik namanya kulminasi ilahi, itu namanya tingkatan spiritual tertinggi Pak Bu, yang saya istilahkan tingkat keempat. Di sini terbuka, setiap khotbah, setiap baca kitab, piring pecah pun itu ada pelajaran dari Tuhan. Bukan karena, aduh saya beli dari Jepang piring. Enggak. Begitu piring pecah, Tuhan berbicara. Ada panggilan khusus. Betapa kayanya panggilanmu Tuhan lewat piring saya. Tuh kan? Dan orang seperti itu beda wajahnya. Kalah bedak-bedak yang mahal. Kalah. Bukan berarti gak boleh dandan Pak Bu. Bukan berarti gak boleh. Saya ajarin itu. Maka pada saat waktu kita mendapatkan pengajaran dari Tuhan, Pak Bu, gak perlu kita menjadi orang yang personifikasi. Pesona ya. Pesona itu namanya kedok. Kedok tuh gini. Saya suka bawa, dulu anak saya ada 4, masih kecil-kecil. Di Jakarta itu kalau dulu di Gajah Mada Mall ya, dulu ada Gajah Mada Mall, Plaza, bukan mall, Plaza. Itu suka ada badut. Nah, saya suka iseng bawa anak saya ngeliat badut. Kan badutnya lucu-lucu kan? Jadi peluk sama dia, lucu-lucu. Tapi satu ketika, udah agak sore, badut-badut itu buka bajunya. Wah serem banget, tatoan, kribo. Saya bawa deket, nangis anak saya. Tahu? Itu namanya personifikasi. Itu namanya hanya pesona aja, hanya berkedok. Kita banyak mengimitasikan diri kita berdasarkan apa yang orang mau. Menyajikan sesuatu yang apa yang orang mau. Itu namanya imitasi. Murah, tapi nggak tahan lama. Kita harus mengotentikkan diri kita siapa. Otentik diri kita itu lahir dari perbuatan roh. Oleh karena kita menangkap firman itu yang sering kali saya katakan internalisasikan, menyerap, berakar sampai kepada kebenaran, maka akan tumbuh. Alkitab katakan dari buahnya kamu akan tahu akarnya. Nah itu Pak Bu. Jadi orang lain akan melihat. Jadi sebenarnya ibadah itu ada 3 ya. Pertama apa? Penyembahan. Kedua pengajaran. Bukan dikhotbahkan. Saya sekolah Alkitab. Pelayanan sudah 30 sekian tahun. Yang namanya Alkitab dari Kejadian Wahyu udah berulang-ulang kali. Yang namanya Alkitab 578 itu setiap hari saya mesti baca, dengerin. Yang namanya Amsal setiap bulan selesai karena 1 hari 1. Tahu 578? Ya. Matius pasal 5 ayat 7 dan 8 itu kan namanya khotbah Tuhan di Sabda Bahagianya. Itu dibaca terus setiap hari. Itu pun belum bisa mengubah saya secara pure. Bayangin, apalagi lo enggak. Dan Tuhan bilang, kamu boleh banyak baca, lelah kamu. Tapi yang terpenting, kamu mesti melekatkan. Artinya apa? Roh kita, hati kita ada kerinduan kepada Tuhan. Rindu yang dalam padamu Tuhan, itu rindu yang dalam. Kalau hati kita rindu Pak Bu, sekarang enak, pacaran itu buka gadget. Ada di Hong Kong rasanya cuman ada di depan mata. Bisa pakai video call lagi sekarang.
Zaman saya tahun 60-an, tahun 70-an. Boro-boro gadget. Telepon pun yang di engkol. Itu pun mesti pinjam di kecamatan. Lalu pakai surat 1 bulan baru sampai. Tapi yang namanya manusia kan ada rindu yang dalam kan. Jakarta coy, naik pesawatnya cuma pakai yang baling-baling tetek gitu loh. Pertama-tama pesawatnya turunnya di depan Senghi. Mungkin banyak orang tidak tahu. Hanya mungkin Pak Dami yang tahu. Turun Senghi. Itu yang pertama. Namanya Saulawa. Turun di air. Ada nggak di sini tahu? 1 tahun saya datang ke Pontianak. Lalu mesti jalan berjam-jam ke Padang Tikar. Karena apa? Rindu yang dalam padamu pacarku. Kalau rindu ini sudah menyentuh sukma, jiwa terpana ke sana. Wih, dan tubuh pasti melayang ke sana. Walaupun enggak, kemarin bokek-bokek juga mesti datang. Kasih itu sebuah ilustrasi yang sederhana. Ya Pak ya? Apakah Bapak Ibu tidak pernah mengalami? Saya kadang-kadang lihat anak saya kalau lagi jatuh cinta, janganlah pergi dulu. Nangis dia. Emang Bapak ngelarang saya? Bukan ngelarang, entah dulu. Jadi saya tahu. Nah penyembahan seperti itu, rindu yang dalam. Bagaimana kita punya kerinduan kalau tidak merasa haus? Tahun 2024 tingkatkan penyembahanmu dengan apa? Rasa rindu yang dalam pada Tuhan. Saya akan tutup dengan memberikan sebuah gambaran Alkitab. Maaf ya saya pakai waktu Bapak Ibu. Karena tadi saya terlalu lama cerita yang awal. Nah saya tidak usah bacakan. Tapi saya hanya bawa Bapak narasinya. Perempuan Samaria. Tahu perempuan Samaria? Keluar dari Samaria. Disebabkan karena keluar dari Samaria, di Samaria ada kekurangan air. Ini ceritanya begitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena wanita perempuan Samaria ini keluar dari kota Samaria, keluar kota bawa tempayan. Cari apa? Cari air. Di situ ada sumur Yakub. Artinya di kotanya sudah tidak ada air, maka mesti keluar kota untuk cari sumur Yakub. Melepaskan dahaganya, kan gitu. Dalam kisah ini, sebetulnya itu kisah nyata. Tetapi itu sebuah metafor, sebuah kisah yang menggambarkan pelajaran. Tapi di tengah-tengah itu ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan bilang, berikan aku minum. Dia bilang, kita kan gak boleh bersentuhan. Sebab karena engkau Israel, aku Samaria. Tetapi apapun alasannya, karena Tuhan membatalkan semua larangan. Lalu kata Tuhan, berikan aku minum. Ya kan? Lalu Tuhan bilang sama dia, kalau engkau berikan pada aku minum, sesungguhnya engkau sudah minum air yang kuberikan. Karena kalau kamu minum air yang dari sumur Yakub, kamu akan haus. Ini sudah bicara pengajaran. Ini sudah bicara pengajaran. Artinya apa yang kamu maksudkan untuk tujuanmu, sebetulnya itu akan mendatangkan kesia-siaan. Keluar dari Samaria, maksud dan tujuan itu melepaskan kedahaga, ambil air di sumur Yakub. Tuhan bilang, kamu akan haus lagi. Kan kesia-siaan kan? Tetapi kalau engkau minum air yang kuberikan kepada kamu, maka kamu tidak akan pernah kekeringan. Tidak akan pernah haus lagi. Itu yang kedua. Maksudnya apa? Wanita itu keluar dari Samaria itu karena tak berdaya. Berapa banyak di antara kita tahun 2023 tak berdaya dalam banyak hal. Rumah tangga tak berdaya, usaha tak berdaya, pekerjaan tak berdaya, apalagi pendidikan tak berdaya. Ya kan? Pengen sekolah tapi tak punya biaya. Punya biaya tapi otak tak sampai. Stres juga ada gitu kan? Atau banyak masalah. Datang pendeta, minta ditumpangin tangan, tetap ada lulus juga. Dimarah-marah sama papa mamanya, tambah hari tambah stres lagi. Sebetulnya jawabannya sederhana. Diam diri belajar.
Pasti bisa kan gitu loh. Kalau belajar kurang tepat, cari sesuai dengan passion kamu belajar. Kalau kamu bukan teknik, ya jangan paksakan itu. Ada satu anak Tuhan dipaksakan sama orang tuanya sekolah teknik sampai babak belur dia. Pinggang sakit, pala sakit, semuanya sakit. Saya bilang kamu kan bukan di situ panggilannya. Coba tanya sama Tuhan. Apa yang kamu bisa lakukan? Ya lakukan. Tapi sudah terlambat, dia nggak mau sekolah lagi. Udah kapok. Jadi gini, tak berdaya 2023, kamu mau cari jalan keluar apa? Dengan cara manusia. Di Pontianak tak punya kerjaan, cari kerjaan di mana? Singapura, masih dekat nggak apa-apa. Hong Kong, Korea, Jepang, mana lagi? Australia. Pak Bu, maaf ya, ini yang begini bukan singgung sih. Ngapain pikirin cari kerja di luar negeri? Anda pikir tidak ada resiko? Ada konsekuensi logisnya di sana. Udah punya istri, udah punya suami. Teman saya, ya dagang apa ya dulu ya. Saya kalau sebut nama pasti ada tahu. Dia paling terkenal dulu kalau di pasar tuh jual sate babi. Ya kan. Istrinya disuruh kerja ke Amerika. Dia jual sate babi. Kerja nggak tahu berapa lama, tahun kali. Di Amerika sakit mati di situ. Karena nggak biasa kerja. Ya kan, akhirnya saya telepon teman kami di Amerika. Dia juga memang waktu itu di Amerika sudah terima Yesus sih. Lalu dibakar abunya, dibawa pulang. Gideon yang nguburin kalau tidak salah. Waktu dulu, udah lama ceritanya. Jadi kadang-kadang kita itu pikir ke luar negeri itu enak saja. Enak sih betul saya katakan. Tapi ada namanya konsekuensi logisnya. Uang kamu bisa dapat tetapi mental pun akan rusak. Apalagi tinggalkan istri, apalagi tinggalkan suami, apalagi tinggalkan anak-anak. Kamu dapat duit, anak kamu rusak. Lah kalau anak-anak belum saatnya untuk di sana untuk kerja, sehingga konsep hidupnya hanya uang, akan rusak juga. Itulah yang dikatakan haus lagi. Bukan berarti tidak boleh Pak Bu, kata Alkitab. Bila mana engkau minum air yang kuberikan, engkau tidak. Maksud saya, hubungan dengan Tuhan itu dulu. Rindu yang dalam dulu. Begitu sudah ada connect dengan sorga, maka ada namanya apa? Puwahyon, itu pengajaran. Bukan dikhotbahkan. Mungkin bisa saja melalui khotbah. Waktu lagi khotbah bukan perkataan pendeta, tapi tiba-tiba terselip sebuah perkataan yang kamu terjemahkan, itulah pengajaran. Nah itu wanita Samaria itu. Dia ketemu dengan Tuhan itu penyembahan. Tapi tiba-tiba membukakan wawasan. Dia tahu, kamu kan nabi. Nah dia langsung Tuhan bilang, dia bilang begini, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Di sini ada sebuah pemahaman yang dibukakan. Sebagian kita datang kepada Tuhan itu cuma hanya berdasarkan keinginan kita. Sakit kita banyak menyembah Tuhan. Susah kita banyak cari Tuhan. Begitu sukses Tuhan kita jadikan ban serap. Kan sebegitu kadang-kadang kan. Ada yang lagi sakit. Semua ibadah diikuti. Ibadah pagi, sore, malam. Ibadah wanita yang nggak ada. Sini nggak ada ibadah wanita. Dia pas pria. Semua ibadah dia ikutin. Rajin banget. Sembuh sih. Akhirnya sembuh juga. Bagus saya bilang. Tapi habis itu sakit lagi. Begitu sembuh, kembali lagi penyakitnya. Kalau diajak lagi, ada doa pagi. Sibuk Pak. Besok pagi ada apel Pak. Tanya Gideon lah. Gideon punya urusan tuh kalau ibadah pagi. Doa pagi maksud saya. Ya, saya bilang ibadah dibuat itu bukan buat kamu, ya kerelaan hati. Nggak lama lagi sakit. Berapa tahun kemudian lah sakit itu. Udah sembuh sakit. Nah rajin lagi tuh, tapi udah nggak ada doa pagi waktu itu. Ya, jadi cari doa, cari Tuhan di mana-mana. Karena punya uang kan bisa kemana-mana. Atau hari ketemu saya bilang cari terus saja. Nanti kalau kamu tak berdaya, baru cari Tuhan. Sampai satu ketika saya datang sama Gideon, nggak masalah. Saya doain dia, saya pegang. Saya guyonan sama dia. Saya baru tahu Alkitab genap. Orang yang terketengkut seperti itu, saya bilang. Maaf ya saya ngomong begitu. Sakitnya membuat badannya keras kayak kayu. Ayah mati juga.
Saya tidak lagi ngejas ya, enggak. Tapi saya coba mau jadikan ini sebagai edukasi. Jangan kita lagi susah cari Tuhan, lagi sukses, Tuhan kita dia nomor 2. Begitu ada kalimat yang menyinggung langsung, itu pendeta singgung saya. Loh, pendeta kerajinan amat. Kan gitu loh ya. Nah, yang kedua tadi itu, wanita Samaria itu dia dapatkan pengertian. Lalu yang ketiga Pak Bu, nah ini yang penting. Dalam ibadah ada satu kata melayani. Melayani itu bukan cuma hanya nyanyi, bukan hanya nari. Tetapi hidupnya menjadi kesaksian. Wanita Samaria begitu dia ketemu Tuhan penyembahan, dia dapat pengertian. Dia tidak terus lagi cemplung di dalam dunia yang gelap. Dia balik lagi kemana? Balik lagi ke Samaria. Pak, Bu, kali ini baliknya tidak hanya dia nikmati kehidupan yang baru. Dia begitu masuk ke kota Samaria, seluruh kota Samaria datang. Ada apa kamu balik? Aku ketemu Mesias. Satu kota Samaria datang ketemu dengan Yesus. Itulah ibadah sejati. Pemusik pemuji boleh kata. Pertanyaan saya sekarang. Apakah Bapak Ibu sudah ibadah? Kalau sudah ibadah Pak Bu, ketemu dengan Tuhan, melekat hatimu kepada Dia, jiwa kita diubahkan, kita bawa perubahan. Kehadiran kita membawa perubahan hidup orang enggak Pak Bu? Jangan-jangan kehadiran kita justru malah membawa kerusakan orang lain. Sifat manusia yang dirusak oleh keadaan zaman hari-hari ini, saya tidak sebut media apa. Yang dirusakkan oleh zaman, otak ini cuma penuh dengan apa? Ego. Bahkan seringkali saya katakan, manusia kali pertama rusak karena otaknya keluar. Taman Eden itu kan Tuhan sama manusia itu satu di dalam hati. Ketika manusia dijebak oleh ular, maka otaknya keluar tuh. Jadi bukan kepintaran pembodohan. Loh kok bisa begitu? Buktinya sembayangnya saja di kotaknya pakai tabut perjanjian itu. Padahal Tuhan harus di dalam hati kan. Tapi sekarang ada di peti itu. Artinya kebenaran bukan lagi di dalam kehidupan orang itu. Tapi keluar dari manusia itu. Tuhan datang mengembalikan oleh Yesus. Kutulis kembali lagi ke dalam akal budi dalam hatimu. Harusnya di dalam kehidupan orang percaya di dalam kerajaan Allah. Pak Bu, Tuhan itu bukan lagi di luar. Otak manusia bukan di luar. Maksud saya katakan otak manusia itu kan bukan bendanya ya. Pikiran perasaan Tuhan itu bukan di luar, tapi ada di dalam. Sehingga kita bisa mengimplementasikan hidup kita menjadi cerminan. Hadirnya kita itu membawa damai sejahtera. Seperti Tuhan. Damaiku turun atas kamu. Damai sejahtera. Tetapi Bapak Bu, hari-hari ini saya mau katakan, otak kepintaran manusia itu mulai tergeser lagi. Bukan lagi di tabut perjanjian. Tabut perjanjian isinya apa? Tablet kan. Sekarang bukan lagi di tablet tabut perjanjian, tapi di tablet yang dalam bentuk, Asang tahu tuh. Tablet yang bentuk apa? Hanya kotak segi kecil yang bisa dikantong, di gadget. Betul enggak? Sehingga kadangkala kita hanya terjebak kepada ini, kita dipengaruhi ini, sehingga kita cuma hanya pandai apa? Ngejas orang, menghakimi orang, tapi kita tidak bisa memberikan solusi. Tapi kita ngaku kita anak kerajaan. Saya hamba Tuhan. Miris saya melihat kehidupan hari-hari ini. Doa kami cuma satu. Supaya ada terjadi perubahan. Anak-anak muda, anak remaja boleh punya gadget. Boleh pintar. Tapi jangan kepintaran ada di luar. Karena ada satu peribahasa. Itu anak pintar loh. Sampai kepintarannya hebatnya di luar kepala katanya. Nah, itu dia masalahnya. Pinter Alkitab, pinter ayat, sampai pinter hafalnya di luar kepala. Waduh, bilang masalah itu. Jadi ada di gadget dong.
Ini hanya sebuah bahasa saya. Hari ini dengan rasa rendah hati saya sedang menyampaikan, tinggal dalam kerajaan Allah kita ibadah. Ibadah yang benar apa? Penyembahan. Apa itu? Hubungan. Kalau kamu punya hubungan baik, hati kita melekat dengan Dia, maka ingat setiap kebenaran yang disampaikan atau dibaca, dia langsung menyerap. Kalau dia nyerap, pasti dia akan bertumbuh. Nggak pernah yang namanya kacang hijau tumbuhnya sawo. Nggak pernah buah mangga, benih mangga tumbuhnya duren. Nggak pernah. Kalau kamu nyerap kebenaran, pasti tumbuhnya apa? Kebenaran. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri.